Berarti motormu bodong. Enggak dong, Pak, ada STNK-nya. Tidak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Mati. Ya, tapi kan ada STNK-nya. Berlaku enggak menurutmu kalau mati? Berlaku, nanti kan nggak bodong. Berlaku enggak menurutmu? Kalau bodong nggak ada surat-suratnya, Pak. Berlaku enggak menurutmu? Sah enggak ini? Menurut saya sah. Udah jelas mati. Ada STNK-nya. Hidup. 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 Coba matikanlah dirinya. Nggak bisa dong, Pak. Kenapa nggak bisa matiin dirinya? Ya, saya kan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Beredar ya di mana-mana dan bahkan di desa-desa begitu kan ya. Soal STNK mati 2 tahun. Ya, siap-siap saja ya diblokir datanya di situ. Kabarnya bisa berujung ke pensitaan ya, atau bisa berujung disita di situ. Apabila data STNK mati 2 tahun ya, bisa saja dihapus kendaraannya, bisa saja disita. Tapi kenapa ya soal undang-undang seperti ini, perampasan aset rakyat itu begitu gampang? Ya, walaupun secara tidak langsung ini akan berdampak ya nasib kepada rakyat, tapi kenapa perampasan aset koruptor ini malah sampai hari ini ya hilang di bawah meja para orang-orang yang punya aturan di situ begitu. Ini ada apa begitu? Saya kira ini ada problem besar begitu kan ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kasus ya di Madura ya, banyak di Madura, Bangkalan, Sampang, ternyata ada razia yang kemudian ya motor itu disita. Usut punya usut ya, dari beberapa keterangan yang saya dapat bahwa yang diambil itu adalah motor yang kemudian tidak ada suratnya begitu. Bahkan bisa saja ya ada STNK-nya tapi mati begitu. Bisa saja berujung disita ini. Ini saya kira oke lah, saya apresiasi luar biasa ketika motor itu tidak ada suratnya begitu kan ya, tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya dan sebagainya. Tapi saya tidak setuju sekali kalau toh pada hakikatnya ya, kalau mati 2 tahun lalu kemudian disita, ini kan aset rakyat begitu kan. Walaupun tidak bayar pajak kan mungkin bisa saja tidak punya uang dan sebagainya. Kenapa tidak ada aturan seperti apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi begitu kan ya? Kalau sudah ada bebas pajak begitu kan ya, di situ begitu selama bertahun-tahun yang kemudian kendaraannya mati, maka saya kira ini kan selanjutnya akan ada nuansa-nuansa timbal balik kepada rakyat. Artinya sudah sosialisasi, sudah ada ini dan itu begitu. Itu gampang begitu kan. Ada salah satu yang kemudian viral di media sosial begitu kan, video-video yang sekarang ini muncul begitu kan ya. Bahkan ya STNK-nya sudah mati, terus kemudian mau ditilang begitu kan ya, nampaknya mau disita dan sebagainya. Orang yang punya itu nggak terima begitu. Wah, ini motor saya, ada STNK-nya ya. Tapi STNK-nya mah sudah mati begitu, tidak bayar pajak. Ini kan serba repot begitu. Kalau masuk aturan-aturan terbaru bisa saja ini berujung disita begitu kan ya. Ekonomi rakyat sudah pas-pasan, semuanya sudah pas-pasan begitu kan ya. Ya, untuk kebutuhan ekonomi ya motornya harus pakai itu begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak muncul spekulasi begitu kan. Negara ini bisa saja kolaps, seolah-olah membutuhkan ya uang besar begitu kan. Dampaknya kepada masyarakat pada akhirnya. Apa Kapolres? Saya tidak mau membebankan, saya tidak mau membebankan sampean itu banyak, entah itu narkoba, entah itu apa, itu udah terserah, itu memang tanggung jawab sampean. Saya cuma fokus pada motor saja ini diselesaikan. Saya gak mau melebar ke yang lain, di video ya. Saya tidak mau melebar ke yang lain. Kita fokus pada kejahatan curanmor, kriminalitas, copet. Ini yang sangat meresahkan, begal. Ini sangat meresahkan. Persoalan itu narkoba, itu persoalan apa? Ya biarkanlah, itu sampean memang tanggung jawabnya sudah. Ini yang menjadi atensi bagi kita. Jadi begitu. Jangan kemudian dilebarkan kemana-mana, nanti digoreng sama Pak Anang. Oh ini ngurus narkoba, oh ini ngurus nanti kita diadu dengan orang lagi. Kan biasanya begitu. Ya. Saya kalau teori konspirasinya sama-sama nyampe. Cuman jangan lakukan itu terhadap kita. Ya. Artinya Pak Kapolres, sampean kan merasa layak.
Ya, Kasat Reskrim merasa layak ya. Pak Kasat Intel merasa layak ya. Kasat apa Pak? Sabara merasa layak. Pak Kabako merasa layak. Terus Pak Kasat Lantas merasa layak. Saya rasa kalau sudah merasa layak dibuktikan. Ya, dibuktikan sampai kapan ini? Atau bagaimana masukannya kawan-kawan? Kalau kita harus demo lagi, Gak usah, saya gak mau demo lagi. kayak begitu. Saya gak mau demo lagi. Artinya begini, artinya begini Mas. 1 minggu itu sudah membuktikan. Karena mereka nggak kerja sendiri. Mereka punya anak buah. Cuman sistemnya yang mungkin itu tidak solutif kan begitu. Setuju teman-teman kalau copot bajunya aja sekarang, mundur saja. Setuju nggak? Setuju. Buktikan pada publik kehormatan seorang polisi kalau tidak bisa mengatasi apa yang diharapkan oleh rakyat seperti kita, pergi dari Bangkalan, Pak. Oke. Copot pasti, Pak. Gini saja Pak Tanpa Kapolres. mengurangi rasa hormat kita ya. Begini saja Tangan Pak saya Kapolres. Permintaan kita itu adalah sesuai dengan kesepakatan kemarin. Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Intel mengundurkan diri karena sudah tidak sesuai dengan prosedur tuntutan kita kemarin. Betul ya? Betul ya? Itu sudah tanda tangan kan? Sepakat ya. Sepakat atau tidak mau mengundurkan diri hari ini? Tidak. Oke. Tidak sepakat ya. Berarti kita tidak menemui titik temu bahwa Kapolres Bangkalan dan juga Kasat Reskrim Kasat Intel berkhianat terhadap kesepakatannya sendiri. Betul. Ini menjadi atensi. Ya, menjadi atensi. Sudah, Pak Kapolres, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Kita berhari-hari mengkaji, membantu, memberikan solusi terhadap panjenengan semua di sini, ternyata pada akhirnya nonsen. Mohon bahasa Madura ngomong kosong. Ya. Terima kasih Pak Kapolres dan juga jajarannya. Kami mohon pamit. Kami sangat kecewa dengan komitmen dan tanda tangan itu. Ya. Terima kasih. Yuk, Tidak ada kehormatan. wes, gak ada. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Pak Listio ya, anak buah Anda nih Pak, itu STNK baru mati pajak. Ini belum bulan April. Enak bener main bilang motor orang bodong ya. Alasan mau disita aset rakyat. Kalian berani begini sama rakyat. Rakyat nggak korupsi, nggak palsukan emas, nggak oplos BBM, nggak maling kekayaan alam bumi pertiwi. Kalian sok keras banget sih. Sama koruptor, berani nggak kalian sita koruptornya ya, asetnya, aset koruptor atau memiskinkan. Berani nggak? Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya kira banyak yang kemudian di negara kita mungkin jutaan begitu kan ya, pajak kita begitu kan ya, pajak motor kita itu nunggak. Bahkan saya kira lihat saja pasti motornya jutaan di situ begitu. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat begitu kan di desa-desa itu begitu ya, ternyata memang ada motor yang kemudian ya tidak ada suratnya begitu. Ada yang kemudian tidak diperpanjang ya STNK-nya. Kenapa? Karena ya satu tidak punya uang, ya mau makan aja susah di situ begitu. Sedangkan perampasan aset hilang di bawah meja hijau orang-orang mereka. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ayolah ya. Seperti saya kira seperti Jawa Timur misalnya begitu, Hovifah misalnya begitu. Harus tiru Deddy Mulya di situ. Bebaskan pajak begitu di waktu itu begitu kan. Ada masanya begitu, lalu kemudian mereka masyarakat berbondong-bondong datang, selanjutnya ditindak tegas. Itu baru begitu kan ya. Dan sekarang ya aturan disampaikan, aturan jadi langsung action begitu. Pada akhirnya nasib rakyat ini mau bagaimana? Ya, tapi saya setuju sekali kalau motornya itu adalah motor bodong begitu kan ya. Tidak ada STNK-nya sama sekali, saya setuju itu begitu. Biar apa? Biar menjadi efek jerah ya bahwa masyarakat kita begitu ya taat pada bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak ini kan gimana begitu, orang yang bayar pajak susah sana sini begitu. Tapi pada akhirnya orang yang tidak bayar pajak kan enak begitu kan ya. Makanya saya kira kalau mau diberantas ya sosialisasinya harus masif, harus seimbang. Karena ini adalah perampasan aset rakyat. Seharusnya rakyat kalau mau menuntut ya terkait dengan perampasan aset koruptor, silakan dong. Jangan berbirit-birit, jangan lalu kemudian belit sana sini begitu kan ya. Jangan lalu kemudian angel terhadap pengesahan itu. Ini kan ngeri begitu ya.
Coba kita baca lagi ya, data STNK mati 2 tahun dihapus kendaraan bisa disita ya. Ini alasannya dan aturannya. Data STNK yang mati tidak diperpanjang 2 tahun ya berturut-turut bakal dihapus ya. Dan untuk kemungkinan kendaraan pun bisa disita ya. Apa dasar hukumnya ini? Pemerintah Provinsi ya Jawa Barat ya akan ada penghapusan data kendaraan pada STNK mati dan tak diperpanjang selama 2 tahun. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi di situ begitu kan ya. Dengan apa? Dengan Undang-Undang Nomor 2 ya, Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan pasal 74 ayat 1 bahwa penghapusan registrasi dan entitas kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. Demikian bunyinya ya. Peraturan juga nomor 5 begitu tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi. Ya ini sudah disampaikan begitu kan. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini nampaknya masyarakat ini terkesan seolah-olah ingin merampas hak rakyat begitu. Kan terkesan seperti itu begitu. Coba kita lihat saja realitasnya begitu. Makanya orang-orang itu sampai kapanpun ada perlawanan begitu kan. Karena tidak ingin ya rakyat begitu menginginkan hal-hal seperti itu begitu. Artinya saya kira contoh begitu di Madura hari ini itu demo besar-besaran begitu kan ya untuk menuntut ya jangan sampai ya ini akan menyita motor-motor atau kendaraan yang mati di situ begitu. Kendaraan ya STNK-nya mati, pajaknya mati ya. Bahkan data STNK mati tak diperpanjang 2 tahun berturut-turut ya bakal dihapus. Apa komentar rakyat ini? Rakyat lo kejar ya pajak STNK. Giliran mau bayar pajak dipersulit ini itu. Giliran nggak dibayar diancam di situ. Giliran udah bayar malah dikorup. Jalanan masih rusak, becek, berantakan, amburadul. Emang gimana ini? STNK itu hubungannya dengan duit rakyat yang merupakan cuan bagi sebagai pihak. Tidak ada kegiatan ya rambu-rambu lalu lintas. Apalagi keselamatan berlalu lintas ya. Pengemplang pajak negara yang miliaran atau triliunan saja yang tidak bayar pajak. Tidak kehilangan hak kewarganegaraannya. Ini komentar dari netizen begitu. Bisa saja ini ada kritikan-kritikan besar pada akhirnya. Saya melihat beredar ya di Madura begitu kan ya. Sudah banyak motor itu disita. Kabarnya ada 2 hal. Yang disita itu adalah ya yang tidak punya alias bodong lah ya, alias bodong. Ada yang kemudian ada aturan-aturan di mana penyitaan kalau tidak bayar pajak. Nah, ini yang kita lihat realitasnya begitu. Makanya tidak heran di media sosial itu banyak sekali begitu kan. Ya makanya saya kira setuju kalau itu motor bodong begitu kan ya. Tapi alangkah baiknya dikaji ulang masalah soal ya motor itu kalau tidak bayar pajak 2 tahun lalu kemudian dirampas dan disita begitu. Ini gimana begitu ya? Jadi kalau misalnya ada jutaan yang disita begitu kan ya full ya. Kantor pihak kepolisian begitu full di situ begitu, apalagi mobil. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ya tolonglah kebijakan-kebijakan ini ya seluruh daerah seperti Deddy Mulyadi begitu kan ya harus ditiru di situ. Jawa Timur kalau ingin merampas aset rakyat yang kemudian tidak bayar pajak di situ begitu berupa kendaraan atau motor dan sebagainya ya harus ada sosialisasi yang matang begitu. Harus ada keberpihakan terlebih dahulu. Kalau sudah itu dilakukan ya orang yang tidak bayar pajak 12 tahun begitu kan ya dibebaskan mereka begitu ya seperti Deddy Mulyadi. Kalau itu dibebaskan semuanya orang akan berbondong-bondong datang di situ dan setelah itu begitu kan baru ada kebijakan bahwa ada perampasan atau penyitaan aset ya Pak rakyat jika motornya mati 2 tahun. Kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 2 hari ya nggak usah lah begitu kan ya. Kalau lewat 2 tahun di situ begitu. Itu artinya apa? Artinya bahwa yang kita lihat hari ini ayolah kita melihat ya negara kita begitu kan ya. Ya negara kita banyak bayar pajak ujung-ujungnya dikorupsi pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.